Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tentang pemrograman komputer dengan tema kali ini pemodelan dan simulasi sistem dengan MATLAB dan Simulink. Nah, oke, langsung next. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Smoko dengan NIM 40040225650089 kelas RPM 1A. Lanjut. Sebelum kita ke MATLAB dan Simulink ya, saya akan menyampaikan pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi MATLAB itu adalah bahasa pemrograman lingkungan komputasi numerik dari MathWorks yang dirancang untuk bekerja efisien dengan vektor dan matriks. Ia banyak dipakai untuk analisis data, pemodelan matematis, visualisasi, dan pengembangan algoritma di berbagai bidang teknik dan sains. Nah, melalui ekosistem toolbox, contohnya itu ada kontrol pemrosesan sinyal atau citra, kemudian optimalisasi dan machine learning. MATLAB menyediakan fungsi siap pakai sekaligus fleksibilitas script untuk eksperimen cepat, pembuatan prototipe, hingga otomatisasi alur kerja. Integritasnya yang erat dengan Simulink membuat pengguna dapat berpindah mulus antara kode dan diagram blok. Oke, good. Nah, selanjutnya ada pengertian Simulink. Nah, Simulink ini itu lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis blok diagram untuk sistem dinamis, berbasis blok diagram untuk sistem dinamis multi-domain, mulai dari kontrol, mekanik, listrik hingga komunikasi pengguna, perakit model dengan menghubungkan blok yang mewakili komponen fisik atau algoritmik, mengatur parameter, lalu menjalankannya menggunakan solver kontinu, discrete atau hibrida. Simulink ini terintegrasi dengan MATLAB untuk pemrosesan data dan analisis hasil, serta mendukung model based design termasuk verifikasi atau validasi. Selanjutnya hardware in the loop dan code generation ke C atau C++ atau HDL untuk deploy ke perangkat tertanam. Next. Nah, selanjutnya ada pengertian modeling atau pemodelan ya. Jadi modeling itu adalah proses membangun representasi abstrak dari suatu sistem nyata agar dapat dipahami, dianalisis, dan dirancang tanpa harus selalu bereksperimen langsung pada objek fisiknya. Nah, representasi ini bisa berupa persamaan diferensial atau ruang keadaan, fungsi alih, model black box berbasis data, diagram blok, atau state machine. Pemodelan yang baik secara eksplisit menceritakan asumsi, parameter, kondisi awal, serta batasan operasional sehingga perilaku penting sistem dapat ditangkap dengan kompleksitas yang masih terkendali. Nah, selanjutnya ada pengertian simulation atau simulasi ya. Simulasi itu adalah proses mengeksekusi model tersebut secara virtual untuk memprediksi respons sistem terhadap berbagai masukan, gangguan, dan variasi parameter seiring waktu. Dengan simulasi, perancangan dapat melakukan studi what if, analisis sensitivitas, verifikasi persyaratan, serta optimasi tanpa biaya, dan resiko uji coba fisik. Nah, hasil simulasi kemudian dibandingkan dengan data nyata untuk validasi, dan temuan ini digunakan untuk menyempurnakan model maupun keputusan desain berikutnya. Selanjutnya ada transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu f(t) menjadi fungsi dalam domain Laplace fs. Dengan transformasi ini, persamaan diferensial yang biasanya sulit diselesaikan dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana. Nah, fungsinya transformasi Laplace ini yang pertama, mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar
Kemudian mempermudah analisis sistem dinamis, contohnya pada bidang sistem mekanik, sistem kontrol dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menentukan respons sistem transient dan steady state. Kemudian membantu dalam perhitungan nilai awal dan nilai akhir sinyal. Yang terakhir menjadi dasar untuk mencari transfer function. Selanjutnya ada transfer function ya. Transfer function itu perbandingan antara output dan input sistem dalam domain Laplace dengan asumsi kondisi awal 0. Fungsi ini menggambarkan bagaimana sistem respons suatu masukan. Nah, fungsi transfer function secara general yang pertama secara general yang pertama memberikan hubungan matematis input output sistem, kemudian memudahkan analisis stabilitas sistem melalui pole n dan zero, kemudian menentukan karakteristik respon transient, contohnya kecepatan, overshoot, osilasi. Kemudian digunakan dalam desain kontrol otomatis, contohnya PID, lead lag, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir menyederhanakan pemodelan dalam bentuk diagram blok. Nah, di sini ada contoh dari pemodelan sistem hidrolik ya. Ini merupakan contoh nyata plan dalam kontrol. Ada input atau ini drive mains atau pompa ya di awal bisa ini. Kemudian ada sistem kendali atau pressure dan directional control. Ini pressure control, directional control. Pertama dari driving mains ke pump, kemudian dari pump ke pressure control, kemudian ke directional control. Dan outputnya nanti berupa gerakan piston di sini ya. Ini menunjukkan sinyal kontrol atau aliran yang mengaruhi output, posisi dan kecepatan piston ya. Next. Nah, yang kemudian ada sistem pemodelan sistem mekanik. Nah, komponen mekaniknya ada gas, spring, damper, dan inersia. Analog dengan komponen listrik, RLC. Dalam kontrol ini membantu membuat analogi antara sistem listrik dan mekanik sehingga bisa dianalisis dengan metode yang sama, fungsi alih dan respon sistem. Lanjut, kemudian ada pemodelan sistem elektrik, yaitu komponen listrik RLC bisa dimodelkan sebagai elemen yang menyimpan energi L dan C atau menghambat energi R. Dari sudut pandang kontrol, ini dipakai untuk membuat model matematis yang bisa dianalisis dalam domain waktu atau Laplace, implementasi atau imitasi ya. Oke, kita lanjut. Ada sistem kontrol. Sistem kontrol itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku atau keluaran suatu proses plan agar sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di sistem kontrol itu ada input ya, atau set point atau reference, nilai yang diinginkan dari sistem. Misal kita ingin kecepatan motor itu 1000 rpm, ya idle-nya 1000. Kemudian yang kedua ada summing point atau sigma, tempat membandingkan input dengan output aktual atau feedback. Hasilnya disebut error, kesalahan sama dengan input output. Yang ketiga adalah controller, mengolah sinyal error agar bisa memberikan perintah yang sesuai ke plan. Misalnya PID controller, amplifier, dan lain-lain. Yang keempat ada plan atau proses, sistem atau proses yang dikendalikan. Contohnya ya kita lanjutkan. Yang keempat itu ada plan atau proses, yaitu sistem atau proses yang dikendalikan. Contohnya ada motor DC, sistem pemanas, dan robot ya.
Yang terakhir ada output, yaitu hasil yang nyata dari plan, dari proses, misalnya kecepatan motor, suhu atau posisi. Suhu dan posisi ya. Nah, kemudian di sini ada cara penggunaan Simulink. Pertama, buka Simulink pada MATLAB. Kemudian jika sudah pilih Simulink library atau pada jendela komen, ketik Simulink, kemudian tekan Enter. Dalam Simulink terdapat dua jendela, yaitu pertama, browser Simulink library berisi beberapa perpustakaan, setiap perpustakaan berisi blok. Kemudian ada workspace, di mana model blok Simulink dibangun. Masukkan blok di perpustakaan, kemudian seret dan jatuhkan blok pada jendela workspace. Nah, jika kita klik dua kali pada blok yang telah kita taruh, maka akan muncul sebuah jendela parameter blok. Anda dapat mengedit nilai parameter pada jendela ini. Kemudian, untuk menampilkan sinyal, kita pergi ke bagian sync. Kemudian kita pilih block scope. Nah, block scope sync digunakan untuk menampilkan sinyal dan grafik. Kemudian untuk menghubungkan kedua blok, kita hanya perlu menarik garis pada ujung blok 1 ke ujung blok 2. 10. Untuk menjalankan model, kita hanya perlu menekan play dan tunggu beberapa saat. Untuk menampilkan grafik, kita hanya perlu double klik block scope. Kemudian jika kita ingin menambahkan gain, kita pergi ke jendela perpustakaan. Kemudian pilih commonly, use block, dan seret block gain. Untuk menghapus koneksi antar blok, tekan koneksi kemudian delete. Kemudian pindahkan gain ke antara kedua blok dan koneksikan. Jika ingin mengubah nilai gain, klik dua kali pada blok gain. Nah, oke, ternyata udah habis. Mari kita coba. Saya akan mencoba perkenalkan MATLAB. Saya akan mencoba perkenalkan MATLAB dan Simulink. Oke, kita langsung ke MATLAB dan Simulink. Oke, baik, kita lanjut ke MATLAB. Di sini saya akan mengenalkan MATLAB terlebih dahulu. Jadi interface awalnya seperti ini. Di sini untuk new script, untuk misalnya kita mau coding apa, ini tes. Ini buat keterangan ya. Tapi saya sudah punya file, jadi saya open file DC aja. Contohnya yang mudah aja, yang while nih, contoh program while. Nah, ini contoh aja. Jadi CLC clear dan close all ini adalah untuk membersihkan command window. Kemudian ini itunya, codingannya kita coba tes. Run di sini, stop di sini, step di sini. Nah, ini hasil codingannya. Keluar di sini, dan di sini ada workspace ya. Dan di sini publish, bisa save section with text, hyperlink. Kemudian di sini di view ada ini untuk jadi kanan kiri. Kemudian ada atas bawah. Ya, seperti ini full screen. Nah, seperti ini full screen. Maaf, ini full screen. Oke. Apps ya, bisa buat group seperti ini, banyak ya, otomotif, robotik ya, matematik, plots ya untuk membuat diagram. Dan kita akan ke Simulink. Untuk pencet Simulink, pencet yang ini, kemudian ke blank mode atau apalah. Di sini ada banyak ya itunya. Terus ada L toolbox, ada example. Kita coba pakai example aja ya. Kita akan menggunakan example nih, ada traffic control radar design. Terlalu susah sebenarnya. Kita yang simpel aja, kita blank buat sendiri. Oke, ini rada lama, nanti saya akan percepat.
Nah, ini sorry, ini nah, kita langsung aja buat yang itu. Pertama, kita search to max. Nah, oke, lagi satu lagi. Nah, sorry. Nah, kita lanjut. Dan scope. Ini. Kemudian shine wave. Oke. Kemudian ini ya, ini kita setting 5. Oke. Nah, dan ini kita arah-arahkan. Nah, sorry, salah. Nih. Lanjut ini ke gain, ke scope, lalu kita running, coba ya. Nah, nih run. Mohon maaf ya, ini lumayan jadi mohon bersabar. Bisa di running, harusnya nanti muncul ya, tapi ini nggak muncul dia ya. Intinya nanti dia akan keluar edge. Saya coba dulu ya. Apakah ini nggak bisa, masih nggak bisa di running ya. Sudah ready tapi ini tulisannya karena ini ya. Oke, kita coba sambung lagi.
Oke, intinya seperti ini ya contohnya ya. Nah, untuk contoh lebih besarnya ini yaitu Air Traffic Control System. Pertama dia dimulai dari radar, kemudian mendeteksi cuaca, lalu dia ke SNR ini, lalu jika cuaca aman maka dia akan menuju aircraft lalu ke jarak aircraft ya, range dari aircraft tersebut. Coba nih, nah ini it's ada berat ya, saya nggak bisa running ini guys ya. Intinya seperti itu guys. Ini tampilan UI dari MATLAB dan Simulink. Ntar ini bisa nggak? Sebenarnya tidak bisa ya. Oke, intinya nanti akan seperti ini codingannya. Baik, telah selesai video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.